Shalom. Shalom buat kita semua yang ada di gereja hari ini. Kita bersyukur ini ibadah yang kedua. Kita masih semangat ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita percaya apa yang kita kerjakan hari ini tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa. Besem Ela Harahamim Tehila Lehelo Henu Rabun Ha-Olamin Arahamim Melek Yom Hadim Eleka Adonai Ekara WL Adonai Edhanan Nehemi Beorat Isbisor Alekhet Be Deheru We Leyare Ito Lahala Be Etsa Risa Wela Saka. Dengan nama Allah yang pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu menurut hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan Tuhan memberkati. Mari kita buka hati kita, bersatu hati kita menaikkan korban syukur kita yang terjadi atas semua yang Tuhan kerjakan. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
sudah ada di bulan minggu terakhir di bulan keempat, saudara. Kita lihat penyertaan Tuhan luar biasa atas hidup kita. Amin. Coba katakan kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus baik buat kami. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, saudara. Persembahan ini untuk persembahan khusus untuk keperluan hal-hal yang ada di gereja. Dan kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Kau baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Kini saatnya kami ingin memberikan persembahan, Tuhan. Persembahan ini Tuhan memberkati setiap kami, tangan-tangan yang memberi, ya Bapak. Tuhan memberkati gereja yang mengelolanya, Tuhan. Dan kami lihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami, ya Bapak. Kami bersuka cita waktu kami menabur, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kau
semua alam semesta ciptaannya. Terima kasih buat waktu kami boleh duduk diam. Terima kasih untuk waktu kami boleh menaikkan pujian dan mengagungkan nama Tuhan. Beberapa di antara kami sudah hadir dari pagi hingga saat ini. Secara jasmani tentu tubuh kami lemah, tentu tubuh kami letih, tapi izinkanlah kami menikmati hadirat Tuhan, supaya apa yang kami lakukan saat ini boleh sungguh-sungguh membawa kami semakin cinta Tuhan, boleh sungguh-sungguh menyadari siapa diri kami sesungguhnya di hadapan Tuhan, dan boleh menyadari siapa Tuhan yang sesungguhnya. Berfirmanlah yang Abad, kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Tuhan, kita boleh hadir saat ini untuk kesekian kalinya beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang izinkan saya, memberi saya kesempatan untuk boleh membagikan sebagian dari isi hadirat Tuhan bagi kita semua. Tadi pagi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mengamati saya dan Bapak Gembala, kami tadi berdua tersenyum sukacita. Kenapa? Saya ingin katakan bahwa Tuhan memelihara gerejanya di tempat ini. Sekali lagi saya ingin katakan, Tuhan memelihara gerejanya di tempat ini. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Dari sekian banyak pekerja GBI Epicenter of Mercy, saya salah satu diantaranya yang sudah cukup lama. Ada Wike tentunya, ada Rolling tentunya, ada beberapa yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang setia. Tetapi dalam perjalanan pelayanan kami, tentu ada keprihatinan, bukan kekhawatiran ya. Tentu ada keprihatinan. Kalau Bapak Ibu lihat, kita punya pemain musik terbatas. Bukan hanya pemain musik, tapi pekerja juga terbatas. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, pekerja hanya beberapa, penatua hanya beberapa. Tetapi yang sering dilihat tidak hanya penatua, tapi yang berdiri di atas mimbar, yang melayani di atas mimbar. Tidak mudah mencari hamba Tuhan, pelayan Tuhan di atas mimbar, karena butuh talenta, butuh kompetensi, butuh kapasitas yang mencukupi, yang memadai. Kalau Bapak Ibu bilang rasanya nggak begitu juga Pak, siapa yang bilang? Kalau Bapak Ibu diiringi oleh pemain musik yang punya kapasitas terbatas, lagunya nggak enak. Kita nyanyi di mana, pemain musiknya di mana. Jadi tuntutan dalam tanda petik, tuntutan gereja mempunyai pemain musik yang memadai, itu realita. Betul? Kalau pemain musiknya tidak memadai, lama-lama ini bangku kosong. Walaupun belum tentu pemain musiknya memadai, bangku juga penuh, tidak juga. Tetapi paling tidak syarat minimal sudah dipenuhi. Saya melihat betapa Rolling yang setia, dari Rolling ini pemain musik yang paling setia. Dia tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena angin. Ini Rolling, dia bertahan. Bertahun-tahun dia bertahan. Dan Tuhan suruh dia bertahan. Kalau dia dengan kekuatannya sendiri bertahan, dia tidak mampu bertahan. Ada Wika yang tidak kurang.
tidak kurang banyak pergumulan, banyak tantangan, tetapi diizinkan Tuhan, dia bisa bertahan untuk mendidik, membimbing, mengajari junior-juniornya. Ada good born. Makanya saya tertawa tadi sama Pak Gembala tersinggung. Ya ampun Tuhan, betapa Tuhan memelihara gerejanya. Diutusnya good born untuk datang ke Eon. Dia bisa main bass, dia bisa main gitar, dia bisa main drum. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Lionel yang biasa main drum tidak ada, tentu jadi kendala, bukan masalah, tapi kendala. Dan Tuhan kirim good born jauh sebelumnya. Dipersiapkan good born untuk bisa bermain drum. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bukan karena kuat dan gagahnya, tapi gereja butuh orang-orang yang mau belajar dan diajar. Amin. Untuk itulah saya dengan Pak Abraham tersenyum. Betapa Tuhan memelihara gerejanya. Amin. Dikirimkannya lah Ibu Wiwin dan Pak Edi. Pada masa pandemi, kalau tidak ada kedua hamba Tuhan ini, siapa yang mau mengoperasikan multimedia? Tidak ada. Tapi sekali lagi saya ingin katakan betapa Tuhan memelihara gerejanya. Dikirimkan Tuhanlah beberapa orang dari STT Battle dan STT, ya itulah. Ada Chris yang sewaktu-waktu bisa memimpin kita dalam pujian. Ada Farah, ada Putri, ada Desi yang sekali-kali boleh membawa kita ke dalam pujian. Sekali lagi saya ingin katakan betapa Tuhan memelihara gerejanya. Kalau bukan Tuhan yang memelihara, sudah lama gereja ini tutup. Tetapi kalau Tuhan yang memelihara, seberapa kuat pun rencana manusia untuk menutup gereja ini tidak akan pernah bisa terjadi. Amin. Jadi bersyukurlah ketika Bapak Ibu diberi kesempatan melayani. Layanilah Tuhan seperti tidak ada hari esok. Hari ini hari terakhir, supaya kita tetap bersemangat, supaya kita tahu bahwa yang kita layani adalah Raja di atas segala raja. Hari ini kita mau baca satu firman Tuhan, belajar dari kitab Habakuk. Saya akan baca bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan simak dengan baik. Pasti sudah sering Bapak Ibu sudah sering mendengar dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Dari doa ratapan Habakuk yang singkat, maka saya ingin katakan, Bapak Ibu kalau punya iman, harus punya iman yang sejati. Apa itu iman yang sejati? Imanmu tidak ditentukan oleh berkat dari Tuhan. Amin. Sekali lagi, imanmu tidak ditentukan oleh berkat dari Tuhan. Diberkati atau tidak diberkati,
saudara harus tetap beriman. Kan begitu ya? Yang kedua, imanmu tidak ditentukan oleh situasi yang sedang engkau hadapi. Mau situasinya buruk, mau situasinya baik, saudara harus tetap punya iman. Yang ketiga, imanmu tidak ditentukan, relatif berubah karena keadaan. Itulah iman yang sejati, iman yang dimiliki oleh Habakuk. Kenapa dia tetap menyembah dan memuji Allah? Karena dia Allah. Amin. Kenapa Habakuk dalam semua kesulitannya, dalam semua ketidakberdayaannya, dia tetap bisa berkata, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena dia Tuhan, maka dia tetap bersorak-sorak. Makanya pujian dinaikkan oleh worship leader tadi tidak salah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kenapa? Karena dia Tuhan. Kan begitu ya? Jadi kalau Bapak Ibu menyadari bahwa ada satu pribadi yang layak dipuji dan disembah, maka naikkanlah pujian kepada Tuhan, kepada pribadi itu dengan sungguh-sungguh. Kau yang layak, kau yang layak. Itu air mata keluar dari tadi pagi sampai siang hari ini. Betapa Tuhan luar biasa memelihara kita. Amin. Jadi kalau nyanyi kau yang layak tapi matanya masih kiri kanan, saya bingung sedang nyanyi memuji siapa ya. Jadi kalau memuji Tuhan, yang kita sadari dia adalah Tuhan, tentunya harus sungguh-sungguh. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh semau gue, tidak boleh seenaknya. Oleh sebab itu kita bisa tahu orang yang sungguh-sungguh atau tidak dari gesturnya. Jadi gestur jangan macam-macam. Saudara tidak bisa bilang saya sungguh-sungguh memuji Tuhan, saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tapi saudara muter-muter gini, itu enggak memuji dan menyembah Tuhan dengan benar. Tetapi ketika engkau mengangkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, mengangkat hatimu dengan sungguh-sungguh, engkau naikkan pujian yang layak bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan, maka pujianmu layak didengar oleh Tuhan, layak dicium oleh Tuhan karena berbau harum bagi Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian tidak sungguh-sungguh, rasanya pujian yang dinaikkan tidak sampai ke dalam hadirat Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Oh, kalau itu Bapak Ibu naikkan dengan sungguh-sungguh, nggak tahan air mata ini keluar. Serius. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Rasanya nggak mau berhenti, tapi karena gereja dan liturgi terpaksa berhenti. Tapi sesungguhnya kalau ada kesempatan kita boleh memuji Tuhan, tidak akan pernah berhenti kita memuji Tuhan. Amin. Kita belajar dari Habakuk. Siapa sih Nabi Tuhan yang satu itu? Habakuk itu punya arti memeluk, merangkul, menggenggam. Itu nama, itu arti dari Habakuk. Saya juga surprise tadi Bapak Abraham, Bapak Gembala di awal juga cerita soal nama. William Shakespeare pernah mengatakan, what is in the name? Apalah arti sebuah nama. Bapak Ibu bisa memberi bunga mawar nama apa saja dan dia tetap berbau harum. Tetapi bagi orang percaya, nama adalah sesuatu yang penting. Nabi Tuhan diberi nama sesuai dengan pesan yang akan dia sampaikan kepada umatnya. Bapak Ibu pernah ingat dan semoga tetap mengingat bagaimana Tuhan memberi nama kepada anak dari Hosea. Hosea lahir,
Hosea punya anak dua, satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan dinamakan Lo-ruhama, artinya tidak dikasihi. Dan yang kedua, anaknya laki-laki bernama Lo-ami, ia bukan umatku. Betapa menyedihkan kalau ada orang diberi nama tidak dikasihi, Lo-ruhama. Dan betapa menyakitkan kalau ada orang diberi nama Lo-ami, dia bukan umatku. Kenapa? Karena pada saat itu umat Tuhan hidup dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kedua anak ini dijadikan pesan oleh Tuhan. Beginilah bangsaku hidup pada waktu itu. Sama dengan Habakuk. Ketika Nabi Tuhan ini diizinkan Tuhan melihat dan mengalami ketidakadilan demi ketidakadilan yang dirasakan oleh umatnya, maka dia menjadi corong bagi umatnya, menyuarakan ketidakadilan kepada umatnya, dibawanya ketidakadilan itu kepada Tuhan. Satu pesan yang luhur dari Habakuk. Bapak Ibu kalau mendengar sesama bercerita ya, misalnya Yori bercerita dengan saya, Om begini, begitu, begini, begitu. Kalau saya meneladani Habakuk, sungguhlah saya harus membawa apa yang disampaikan oleh Yori kepada Tuhan, karena tanggung jawab saya untuk membawa apa yang menjadi pergumulan dari salah satu anaknya, dan saya menjadi salah seorang yang menolong Yori menyampaikan kerinduan itu kepada Tuhan. Amin. Amin. Siapapun Bapak Ibu Saudara, ketika saudara sesamamu bercerita tentang penderitaan yang dia alami, bercerita tentang pergumulan yang dia alami, Bapak Ibu wajib membawanya dalam doa. Amin. Saya ingin ingatkan sekali lagi kepada jemaat GBI Epicenter of Mercy yang dikasihi Tuhan. Kalau siapapun di antara Anda bercerita satu dengan yang lain, jangan jadi bocor mulut, tetapi kunci mulutmu kepada sesama, tapi buka mulutmu kepada Tuhan. Ceritakanlah pergumulan sesamamu, ceritakanlah penderitaan yang dialami oleh sesamamu kepada Tuhan. Jangan suka gibah, gitu ya. Nggak baik. Karena setiap peristiwa Tuhan pasti hadir di dalamnya. Bapak Ibu harus pahami, setiap peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi padamu, ada Tuhan di dalamnya. Kalau ada sesama saudaramu bercerita, kalau ada sesama saudaramu mencurahkan isi hatinya, ada Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan itu, untuk tidak diketahui oleh semua orang yang tidak punya kepentingan, tetapi Bapak Ibu juga punya tanggung jawab untuk menceritakannya kepada Tuhan. Begitulah seharusnya anak Tuhan harus hidup. Dia harus saling mendoakan, dia harus saling menguatkan, tetapi dia juga harus saling menasihati. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau dalam bahasa sederhananya, itulah ibadahmu yang layak, yang masuk di akal. Tapi kalau engkau mendengar sesamamu bercerita, lalu engkau ceritakan apa yang diceritakan oleh sesamamu kepada orang lain, engkau beribadah datang ke gereja, ibadahmu tidak layak, tidak reasonable, tidak masuk akal, tidak layak dipersembahkan bagi Tuhan. Coba bayangkan kalau ada pendeta yang bocor mulut, aduh, pusing kepala deh. Tetapi puji Tuhan, semua hamba Tuhan memegang rahasia jemaatnya dan dibawanya hanya kepada Tuhan. Apakah itu tanggung jawab hanya pendeta? Apakah itu tanggung jawab hanya gembala? Apakah itu tanggung jawab hanya kita penatua? Sekali lagi tidak. Bapak Ibu Saudara pun hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab menjaga kerahasiaan sesama. Jadi ketika Habakuk
melihat, menyaksikan, mengalami betapa umat Tuhan mengalami penderitaan, maka Habakuk dalam tanda petik bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa semua ini bisa terjadi? Tuhan, aku sudah berteriak minta tolong tapi Tuhan tidak dengar. Tuhan, haruskah aku terus melihat kekerasan demi kekerasan yang terjadi? Habakuk menyuarakan pergumulannya kepada Tuhan. Jadi jangan dipikir kalau orang beriman itu kerjaannya duduk, diam, baca firman Tuhan, berdoa, nunggu dengan sabar, nggak bertanya-tanya. Tidak diajarin loh dengan Habakuk seperti itu. Habakuk juga menunjukkan teladan bagi kita bahwa setiap hamba Tuhan pun layak kok bertanya, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Dan pergumulan yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu ada penindasan, ada penganiayaan, ada kelaliman, ada kekerasan, ada pertikaian. Penindasan itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan kepada orang lain, bisa berupa secara fisik, bisa berupa secara verbal, bisa intimidasi, bisa persekusi. Saya ingin tanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang di hadapan saya ini tidak pernah mengalami hal-hal yang saya sebutkan? Jangan-jangan saya sekarang masih mengalami sih Pak. Saya ditindas, saya diperlakukan tidak adil, saya diperlakukan semena-mena, tapi saya sudah berdoa, rasanya kok Tuhan tidak tolong-tolong. Kan begitu ya? Jangan heran, pengkhotbah berkata, yang dulu ada, sekarang akan ada. Yang sudah ada, sekarang akan ada lagi. Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Kalau dulu ada penindasan, sekarang pun ada penindasan. Kalau dulu ada kekejian, sekarang pun ada kekejian. Kalau dulu ada aniaya, sekarang pun ada aniaya. Tidak ada yang baru di dunia ini. Betul? Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan seolah-olah diam? Bapak Ibu, saya ingin ceritakan sedikit latar belakang kenapa umat Tuhan mengalami penganiayaan, penindasan, kekejian, kelaliman. Waktu itu bangsa Yehuda diperintah oleh raja yang bernama Yoyakim. Sejarah mencatat bahwa Yoyakim ini raja yang jahat. Dia berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya pemimpin tidak takut Tuhan, siap-siap ya. Jangankan tidak takut Tuhan, tidak kenal Tuhan saja siap-siap ya. Tapi sesungguhnya ada loh yang lebih baik orang yang tidak kenal Tuhan dibandingkan orang yang kenal Tuhan. Lucu ya? Betul nggak? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Rasanya kok orang yang tidak kenal Tuhan jauh lebih baik daripada orang yang mengaku kenal, paling tidak mengaku kenal Tuhan ya. Bukan kenal Tuhan, mengaku kenal Tuhan. Yoyakim memimpin dengan cara yang lain. Dia menindas bangsa Yehuda seenaknya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pimpinan, punya atasan yang tidak mengenal Tuhan atau pura-pura mengaku kenal Tuhan, siap-siap masuk ke dalam penganiayaan. Siap-siap. Karena cara berpikir kita berbeda dengan cara berpikir dia. Tindakan kita berbeda dengan tindakan dia. Jadi resikonya silakan ditanggung. Sudah punya pemimpin yang lalim, sudah punya pemimpin yang kerjaannya menindas bangsanya sendiri, menganiaya bangsanya sendiri. Lalu Habakuk minta tolong. Seperti kita pada umumnya, ketika kita berseru kepada Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Kita sementara mengeluh, kita sementara bertanya, kita sementara juga punya apa yang ingin jadi jawaban Tuhan, betul tidak? Kan begitu ya? Seringkali kita bertanya, tapi sambil bertanya, kita punya desain, semoga Tuhan menjawab dengan cara seperti ini. Tuhan datang menolong. Kan begitu ya? Tetapi Tuhan dengan caranya tidak sama dengan apa yang dipikirkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia kirimkan orang Kasdim. Sudah punya pemimpin yang lalim, dia kirim lagi
bangsa yang kejam, yang lari kudanya seperti macan tutul, yang buasnya seperti serigala di waktu malam, yang tidak ada yang bisa mengalahkan bangsa ini. Dikirim Tuhan, diizinkan Tuhan sebagai jawaban atas seruan Habakuk. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula bangsa Yehuda. Jangan-jangan Bapak Ibu juga pernah mengalami ketika Bapak Ibu berdoa, berkeluh kesah kepada Tuhan, bukan mendapat jawaban Tuhan, tetapi malah dikirim orang yang lebih kasar untuk menganiaya Bapak Ibu Saudara. Betul tidak? Kok aku sudah berdoa, aku sudah memohon kepada Tuhan, aku berserah kepada Tuhan, tapi kok yang datang justru malah lebih menghancurkan, lebih merusak daripada apa yang kuminta. Habakuk sudah mengalami, Habakuk sudah merasakan. Jangan sekali-kali kita mendikte jawaban Tuhan atas setiap doa yang kita naikkan. Suka-suka Tuhan mau jawabnya gimana. Jalanmu bukan jalanku, betul? Waktumu bukan waktuku. Begitulah Tuhan menolong bangsa yang Dia kasihi. Jangan kaget, Bapak Ibu, ternyata pertolongannya justru membawa kita semakin susah. Tadi Bapak Gembala sudah ceritakan, yang pahit itu baik untuk kesehatan. Amin. Dikirimkanlah bangsa Kasdim. Tidak ada satu bangsa pun yang sanggup mengalahkannya. Bangsa ini betul-betul luar biasa kejamnya. Yang luar biasa. Ketika Habakuk boleh melihat bahwa Tuhan kok ternyata diam saja, kok Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tetapi mari kita baca dari Habakuk pasalnya yang kedua. Pasalnya Habakuk 2. Boleh dibuka Habakuk 2 pasal yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Yang berikutnya, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Lanjut, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Sering Bapak Ibu mendengar itu. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Sekali lagi, jangan coba-coba mendikte jawaban doa yang sudah naikkan kepada Tuhan. Tetapi lakukanlah apa yang seperti Habakuk lakukan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Akankah bangsa Kasdim yang merajalela, yang menyiksa umat Tuhan, dibiarkan begitu saja oleh Tuhan? Tidak sama sekali. Tuhan tidak akan pernah mentolerir pelanggaran. Tuhan tidak pernah membebaskan kesalahan. Tuhan tidak pernah membebaskan pelanggaran. Tidak. Tuhan akan tetap membalas kejahatan yang dibuat oleh setiap orang, termasuk umat Tuhan ciptaannya. Tidak pernah. Jangan Bapak Ibu sangka bahwa kesalahan apa yang pernah kita buat pada saat kita muda, lalu segalanya akan berakhir begitu saja ketika kita bertobat dan balik ke jalan Tuhan. Jangan pernah berharap seperti itu, karena itu tidak mungkin dan mustahil. Kenapa? Sebagai contoh saja. Contoh, bagi siapapun laki-laki, saya bicara laki-laki karena saya laki-laki, saya kurang paham dengan perempuan.
bagi siapapun laki-laki, diberikan Tuhan kepadamu kehormatan menjadi tulang punggung bagi keluarga. Sekali lagi, kepada siapapun laki-laki, diberikan Tuhan kepadamu kehormatan menjadi tulang punggung keluarga. Tetapi kalau hidupmu dari muda tidak engkau pelajari dengan baik, tidak engkau jalani dengan baik, jangan. Ini kehormatan itu akan engkau bisa pegang dan engkau raih. Jangan pernah bermimpi. Saya katakan kepada anak saya, nah, kamu masih muda, bekerja, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, karena kamu adalah calon tulang punggung keluarga. Satu kali, kalau engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, kalau engkau bekerja serius, maka ada saatnya saya sebagai orang tua tidak mampu lagi bekerja, maka engkaulah menggantikan orang tuamu untuk menafkahi keluarga. Itu baru bisa dijalankan kalau seorang anak laki-laki sadar dia punya tanggung jawab, dia punya kehormatan, dia punya segala sesuatu yang baik diberikan Tuhan kepada seorang laki-laki. Amin. Perhatikan siapa yang laki-laki di gereja ini saat ini. Jangan sia-siakan hidupmu, karena sekali lagi engkau punya tanggung jawab, engkau punya kehormatan dari Tuhan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Raihlah masa depan itu, raihlah kehormatan itu dengan cara Tuhan. Puji Tuhan, anak saya sudah selesai sekolah. Puji Tuhan, anak Pak Pardede pun sudah sekolah. Kalau anak kami tidak sekolah dengan serius, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan sekolahnya. Yang dia habiskan hanya berkat dari Tuhan. Saya ingin garis bawahi, bukan berkat orang tua, karena berkat orang tua dari Tuhan. Tapi saya ingin garis bawahi, kalau anak-anak kita serius sekolah, kalau anak-anak kita serius kuliah, dia memanfaatkan berkat Tuhan dengan cara yang benar. Tetapi kalau dia tidak serius sekolah, dia tidak serius belajar, dia tidak serius kuliah, dia menyia-nyiakan berkat Tuhan. Begitulah seharusnya seorang laki-laki yang punya tanggung jawab tidak bisa dijalani dengan hidup semau gue. Itu yang saya ingin katakan, bahwa pelanggaran tidak akan pernah ditolerir oleh Tuhan. Di ayat yang kemudian, firman Tuhan mengatakan, celakalah orang yang mencari laba untuk dirinya sendiri. Celakalah orang yang membangun kota dengan darah. Orang Kasdim yang menganiaya bangsa, orang Kasdim yang menganiaya umat Tuhan, ada saatnya dia akan dihukum oleh Tuhan. Lihat bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara. Perhatikan bagaimana Bapak Ibu, bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan izinkan engkau mengalami penganiayaan, kalau Tuhan izinkan engkau mengalami kekerasan, kalau Tuhan izinkan engkau mengalami pertikaian, jangan-jangan ternyata Bapak Ibu belum hidup dengan benar di mata Tuhan. Karena seringkali orang bilang begini. Satu contoh yang terakhir, Bapak Ibu mungkin lihat saya mungkin Bapak Ibu mungkin lihat saya hidup dengan cara yang benar, mungkin saya datang ibadah, saya cool, saya jadi gembala cool, saya jadi wakil gembala, segala macam yang baik yang Bapak Ibu lihat secara mata jasmani. Tapi Bapak Ibu tidak pernah lihat apa yang ada di belakang saya, betul? Jadi ketika saya mengalami pergumulan, ketika saya mengalami penderitaan, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa sudah menjadi tanggung jawab setiap orang percaya. Kalau saya menceritakan persoalan saya, kalau saya menceritakan pergumulan saya, maka Bapak Ibu bercerita juga kepada Tuhan tentang apa yang saya alami, maka Tuhan akan mengirimkan pertolongan setidak-tidaknya menurut cara berpikir manusia. Dia orang baik kok, kenapa Tuhan tidak tolong? Kan begitu ya. Tetapi yang tahu dia orang baik, saudara atau Tuhan? Betul tidak? Kalau ada guru sekolah minggu dengan tekun mengajar anak-anak sekolah minggu untuk bernyanyi, membaca firman Tuhan, lalu kita dengar, kita tahu ada guru sekolah minggu yang mengalami persoalan berat,
yang mengalami penderitaan, lalu kita berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan guru sekolah minggu yang baik ini menderita? Saudara berpikir bahwa guru yang baik sekolah minggu ini adalah guru yang baik, padahal Tuhan bilang belum tentu. Jangan-jangan dia lebih jahat dari orang yang akan saya kirim, betul? Karena seringkali kita selalu menggunakan akal pikiran kita sebagai manusia, padahal yang tahu hitam putihnya kita adalah Tuhan sendiri. Hari ini belajar dari Habakuk, seorang nabi Tuhan yang luar biasa. Dia ingin merangkul, dia ingin memeluk, dia ingin menggenggam umat Tuhan yang dirasakan mengalami penderitaan. Dia adukan apa yang dia lihat, dia adukan apa yang dia alami kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab dengan cara Tuhan, waktuku bukan waktumu, jalanku bukan jalanmu. Dan sekali-kali aku tidak pernah mentolerir pelanggaran. Aku tidak pernah bebaskan kesalahan. Sewaktu-waktu nanti aku akan balaskan kejahatan itu. Sewaktu-waktu nanti aku akan balaskan kesalahan itu. Firman Tuhan sudah jelaskan bagi kita semua, celakalah orang yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Celakalah orang yang membangun kota dengan darah. Tuhan tidak pernah membebaskan pelanggaran. Tetapi dalam semuanya itu, Habakuk pergi ke menara, menanti-nantikan Tuhan bagaimana menjawab setiap seru doanya. Dan ayat yang terakhir adalah doa Habakuk yang luar biasa. Ada satu orang penulis mengatakan, from fear to faith, dari ketakutan kepada iman. Doa yang dinaikkan oleh Habakuk. Boleh yang tadi pasal yang ketiga 17-19. Inilah iman percaya yang sejati, yang harus dimiliki oleh setiap orang benar, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Imanmu jangan bergantung kepada berkat Tuhan yang kau terima. Imanmu jangan pernah ditentukan oleh situasi yang kau alami, tapi biarlah imanmu bergantung kepada pribadinya, yaitu Allah sendiri. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa yang kita baca adalah apa yang dibutuhkan oleh setiap orang, bahkan bukan hanya zaman dulu, sampai saat ini pun orang membutuhkan apa yang kita baca, betul? Dan Tuhan jelaskan, kalaupun tidak ada pohon ara, kalaupun tidak ada pohon anggur, kalaupun tidak ada zaitun, tidak ada kambing domba, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tidak gampang, betul? Tidak gampang. Jangan kamu untuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tetapi pada akhirnya, sebagai orang beriman, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus tampil seperti Habakuk tampil. Tidak ada pohon ara, tidak ada pohon anggur, tidak ada pohon zaitun, tidak ada kambing domba, tidak ada lembu sapi. Aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kalau Bapak Ibu suka melihat ada kambing gunung begitu ya. Saya tidak tahu itu rusa gunung atau kambing gunung ya. Itu sejenis kambing kaki 4, tapi yang luar biasa, dia bisa mendaki bukit. Dengan kaki, dengan kuku yang tajam itu, dia bisa mendaki bukit. Sampai pemangsanya tidak bisa sama sekali untuk menyentuhnya. Begitu hebatnya kuasa Tuhan memelihara binatang saya. Bagaimana tidak memelihara kehidupan orang percaya. Kakimu akan dibikin seperti kaki rusa, akan mampu kau pakai untuk apa saja. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh membawa Bapak Ibu Saudara sekalian punya iman yang kuat, punya iman sejati seperti Habakuk. Bukan karena berkat yang Bapak Ibu terima, bukan karena situasi yang Bapak Ibu izinkan dialami, bukan, tetapi hanya karena Allah. Dia layak disembah karena Dia Allah.
bukan satu kebetulan kalau Tuhan boleh memberi kami kesempatan untuk mendengar keteladanan dari Nabi-Mu Habakuk sendiri. Bagaimana hamba-Mu mengalami, melihat, merasakan penderitaan, penganiayaan, kekejaman, kelaliman. Tetapi hamba-Mu tidak tinggal diam, menyerukan apa yang orang lain rasakan kepada Tuhan. Biarlah keteladanan itu boleh ada di hati kami. Kalau Tuhan izinkan sesama kami boleh menceritakan apa yang dialami, biarlah kami menjaganya dengan penuh tanggung jawab, menyimpannya sebagai rahasia kami sendiri, dan kami bawa ke dalam doa kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah sumber jawaban, karena kami tahu Tuhanlah jalan keluar. Kekuatan kami terbatas untuk menolong, tetapi kami bersyukur kepada-Mu dalam keterbatasan kami. Kami punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, yang sanggup untuk menolong siapapun yang berseru dan berserah kepadanya. Oleh sebab itu, ajari kami dalam kerendahan hati Tuhan, untuk boleh mendoakan siapapun yang punya penderitaan, yang punya pergumulan. Kami belajar jadi hamba Tuhan yang tidak egois. Kami belajar jadi hamba Tuhan yang tidak mau menang sendiri, yang hanya membela kepentingan sendiri. Tapi kami juga mau belajar menjadi hamba Tuhan yang punya kerinduan supaya orang lain pun boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Karena kami percaya untuk itulah kami dipanggil. Dan kalau kami berseru kepada Tuhan, biarlah kami diajari, biarlah kami belajar untuk tidak mencari jawaban Tuhan sendiri lewat perspektif kami, lewat cara kami berpikir sebagai manusia, lewat hikmat kami sebagai manusia. Karena jalan pikiran Tuhan tidak terbatas adanya, jalan Tuhan tidak terselami dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah kami setelah berdoa, kami percayakan doa kami kepada Tuhan. Kami percaya pada waktunya nanti Tuhan akan menjawab setiap seru doa kami. Kami tidak menjadi pribadi yang lelah, tetapi kami terus berjaga-jaga, naik ke menara, berperang secara roh, supaya Tuhan izinkan jawaban Tuhan dalam bentuk apapun bisa kami terima, tidak dengan persungutan, tapi dengan rasa syukur yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menjawab seru doa Habakuk dengan mengirim orang yang lebih kejam. Tapi biarlah kami berharap itu tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan umat-Mu Bapa. Tapi kalaupun itu terjadi, biarlah kami percaya bahwa orang yang jahat tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Tetapi orang yang benar akan hidup karena iman. Itulah firman Tuhan dan kebenaran yang harus kami pegang dengan teguh. Dan kalau kami bisa memegang segala sesuatu dengan baik, maka kami bisa berdoa seperti Habakuk berdoa. Kalaupun pohon ara tidak berbunga, kalaupun pohon anggur tidak berbuah, kalaupun hasil pohon zaitun mengecewakan, tidak ada lembu sapi, tidak ada kambing domba dalam kandang, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan tetap beria-ria dalam Tuhan, karena Tuhanlah penolongku. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah iman yang sejati boleh tetap kami bangun, boleh tetap kami pelihara, sebab kami tahu bahwa orang benar akan hidup karena iman. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus terus menyuarakan isi hati Tuhan di tengah-tengah umat yang Kau kasihi, sehingga hari-hari terakhir kami, di sisa hidup kami, kami boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, semua diberkati firman Tuhan.
Ini saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, saudara, persembahan umum. Kita bersama persembahan kita. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kedua tanganmu, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, izinkan aku memberkati umat yang Kau kasihi. Tetapi lebih dari segalanya, biarlah Bapa sendiri yang memberkati umat-Mu. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, kembalilah kepada aktivitasmu, kembalilah kepada pekerjaanmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Mari semua umat pemenang kita katakan amin. Mari bersatu sejenak Bapak Ibu Saudara.